Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati oleh Tuhan. Untuk memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, baiklah terlebih dahulu kita memohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga telah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya persiapkan dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat 18. Saudara bisa mempersiapkan Alkitab saudara dan membaca ayat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Namun yang akan kita renungkan, saya akan membaca secara khusus ayat yang ke-17. Demikian bunyinya di sana saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu yang akan kita renungkan. Dan topik renungan kita pagi ini adalah diubahkan lewat persoalan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang hamba Tuhan, Madame Guyon, pernah berkata demikian saudara, bahwa api penderitaanlah yang menghasilkan emas dari kesalehan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami bahwa sesungguhnya Allah memiliki suatu tujuan di balik segala perkara kehidupan yang kita hadapi saudara. Setiap hal yang kita hadapi yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya di sana Tuhan selalu punya tujuan. Dia mengizinkan dan bahkan menggunakan keadaan-keadaan yang sulit yang kita alami dalam hidup kita ini untuk pertama mengembangkan karakter kita, dan yang kedua supaya oleh proses pengembangan karakter itu kita bisa menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita ini saudara. Dan yang perlu kita pahami di sini, kita harus mengerti Yesus pernah memperingatkan saudara bahwa kita akan menghadapi banyak pergumulan, kita akan menghadapi banyak masalah dan persoalan selama kita ada di dunia ini saudara. Itu sudah dinubuatkan, disampaikan oleh Tuhan, dan pastinya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap masalah dan terhadap penderitaan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar ketika persoalan itu datang. Ya, kalau kita lihat di sini, ketika masalah datang, kalau persoalan itu diizinkan Tuhan, siapapun kita tidak akan bisa menghindar dari persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan menerpa kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan kita di pagi hari ini, kita akan belajar bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai orang percaya ketika persoalan dan masalah kehidupan itu menerpa diri kita. Bagaimanakah sikap kita saudara? Dalam renungan kita pagi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saudara. Yang pertama, ternyata dibutuhkan kesadaran untuk mengerti bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah serangkaian masalah. Ini harus kita tangkap dengan pikiran yang jernih saudara. Ya, ungkapan ini benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap kali kita memecahkan satu persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, kita tahu sebenarnya bahwa masalah lain sudah menanti dalam kehidupan kita untuk muncul. Itu yang saya katakan tadi. Jadi hidup ini rangkaian masalah. Kita berpikir kalau kita sudah menyelesaikan satu masalah, tetapi bukan berarti bahwa masalah sudah selesai dalam hidup kita. Karena ketika kita merasa bahwa kita sudah menyelesaikan satu masalah, masalah dan persoalan lain dia sudah akan ready untuk muncul, kita hadapi lagi.
Itu yang saya maksudkan saudara. Memang tidak semua masalah itu besar. Betul saudara ya. Tidak semua persoalan itu besar. Tetapi yakinlah saudara, semua persoalan dan masalah yang kita hadapi itu penting. Di mana pentingnya? Karena hal itu diizinkan Tuhan sebagai proses pembentukan pertumbuhan, ya, yang saya katakan di sini, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan yang disiapkan oleh Tuhan untuk iman kita. Jadi tidak semua masalah itu besar, betul, tetapi semua itu bermanfaat sebagai proses pembentukan pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Untuk meneguhkan kita menerima kebenaran ini saudara, Petrus meyakinkan kita bahwa masalah-masalah yang kita hadapi sesungguhnya adalah, kita katakan di sini, adalah persoalan dan masalah yang biasa sebenarnya. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13, di sana Petrus mengatakan dengan tegas, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh kegembiraan dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Itu yang dikatakan oleh Petrus saudara. Jadi jelas kalau kita perhatikan dari poin ini, tidak ada persoalan atau masalah yang perlu menakutkan lagi bagi kita saudara. Tidak ada, karena semuanya itu diizinkan Tuhan sebagai bentuk ujian yang mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi kita pada waktunya, asal kita tetap setia. Itu yang perlu kita paham yang pertama. Yang kedua adalah, ketahuilah bahwa Allah memakai masalah-masalah yang kita hadapi itu untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Puji Tuhan saudara, saya ingin kita menangkap maksud Tuhan lewat ungkapan ini dengan pikiran yang jernih saudara. Itu bahwa Allah memakai masalah-masalah yang kita hadapi itu untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Seakan-akan Tuhan ya yang membuat kita bermasalah seperti itu. Saya sebenarnya tidak, tapi Tuhan mengizinkan masalah itu karena di tengah-tengah masalah itu Tuhan ingin melihat bagaimana sesungguhnya keteguhan hati kita yang meyakini Tuhan di dalam pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Alkitab mengatakan demikian saudara, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, dalam dalam Mazmur 34 ayat 18. Saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman-pengalaman penyembahan kita yang paling hebat dan mendalam sebenarnya adalah sering justru ketika kita dalam masalah-masalah tergelap dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana dengan pemahaman saudara, yaitu ketika kita patah hati, ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita terabaikan, ketika kita terpuruk, ya, ketika kita menderita, ya, dan kita datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini dengan sungguh-sungguh, di tengah situasi seperti itu biasanya kita tertarik untuk lebih serius, untuk lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biasanya, saya tidak tahu dengan saudara. Itu yang kita lihat saudara. Di saat seperti itulah kita belajar menaikkan doa-doa yang paling murni biasanya. Ya, karena kita butuh uluran tangan Tuhan. Doa-doa yang sepenuh hati, doa-doa yang jujur kepada Tuhan. Bagaimana hati kita biasanya, apa yang ada di hati itulah kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan ketika kita berada dalam penderitaan, kita terdorong untuk menaikkan doa-doa yang sungguh-sungguh, doa-doa yang paling kuat, dan doa-doa yang penuh dengan keyakinan. Itu yang dimaksudkan saudara. Joni Eareckson Tada pernah mengatakan demikian saudara, ketika kehidupan menyenangkan, kita mungkin meluncur lewat dengan mengetahui tentang Yesus ketika hidup menyenangkan, sehingga kita akan puji Tuhan dan seterusnya.
Tetapi dengan meniru dia dan mengutip perkataan serta membicarakan Yesus di tengah kehidupan yang menyenangkan itu. Tetapi sesungguhnya saudara, bahwa hanya dalam penderitaanlah kita akan sungguh-sungguh dapat mengenal Yesus. Itu yang perlu kita pahami. Kalau kita lihat bagaimana Ayub berkata, ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi hari ini mataku sendiri, bahwa justru di tengah penderitaan itu dia berkata, aku melihat Tuhan. Itu yang kita lihat. Juga beliau mengatakan, Allah tentu bisa mencegah agar kita tidak menghadapi masalah, tetapi dia mengizinkan, justru mengizinkan. Bukan Tuhan tidak sanggup menghindarkan kita dari persoalan itu, tetapi Tuhan mengizinkan. Seperti dikatakan bahwa Tuhan sesungguhnya dapat mencegah supaya Yusuf tidak masuk penjara di Mesir. Bisa saudara, dia bisa mencegah agar Daniel tidak dimasukkan dalam gua singa. Bahkan juga bisa mencegah agar Yeremia tidak dimasukkan ke dalam perigi. Mencegah agar Paulus tidak mengalami karam kapal sampai 3 kali. Dan mencegah pemuda Ibrani agar tidak dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala di Babel. Bisa saudara, sangat bisa. Tetapi kalau kita lihat, Allah tidak melakukan hal itu, melainkan Allah membiarkan masalah tersebut terjadi dalam kehidupan mereka, juga dalam kehidupan kita. Dan ternyata hasilnya adalah bahwa setiap orang-orang tersebut yang diizinkan Tuhan menghadapi masalah itu, setiap mereka ditarik saudara lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saudara, kalau hidup kita sedang mengalami pergumulan, marilah belajar. Sesungguhnya Tuhan sedang bekerja lewat pergumulan hidupmu untuk menarik engkau lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi sadarlah bahwa masalah yang kita hadapi adalah alat Tuhan untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Jadi jangan pernah meragukan itu, percayalah saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, perhatikanlah bahwa masalah itu adalah pendorong bagi kita untuk memandang kepada Allah dan bergantung kepadanya, dan bukan pada diri kita sendiri lagi. Didorong saudara untuk lebih bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya, bergantung kepada Tuhan. Itu maksudnya. Paulus memberikan kesaksian tentang hal ini saudara. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9, dia katakan begini, kami merasa bahwa ajal kami hampir sampai. Kami sadar bahwa kami tidak berdaya menolong diri sendiri, tetapi hal itu baik, sebab dengan demikian kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Allah. Hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kami. Jadi kita lebih didorong untuk bergantung kepada Tuhan. Di tengah persoalan kehidupan yang berat itu, kita ditarik, kita didorong untuk lebih mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mengetahui bahwa Allah itulah satu-satunya yang kita butuhkan sebelum Allah menjadi satu-satunya yang kita miliki. Kalau masih ada yang lain, tentu kita tidak akan bisa katakan Tuhan yang aku butuhkan. Tetapi hanya karena satu-satunya Allah yang kita miliki, maka kita berkata hanya Tuhan yang aku butuhkan. Itu yang saya ingin sampaikan. Ya, karena apapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang bisa terjadi tanpa izin Tuhan dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang terjadi atas seorang anak-anak Tuhan, atas kehidupan saudara dan saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah terlebih dahulu disaring oleh Bapa kita. Dan Dia selalu bermaksud menggunakan setiap masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi itu untuk tujuan kebaikan kita. Ingat itu saudara, tidak untuk kecelakaan kita. Meskipun kalau kita lihat memang terkadang iblis dan yang lainnya akan selalu bermaksud untuk memburukkan kita lewat masalah itu, bahkan berusaha menuntun kita supaya kita gagal oleh karena masalah itu. Tetapi ingat, apapun persoalan yang kita hadapi, itu sudah disaring Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu yang saya ingin sampaikan. Karena Tuhan menolong kita lewat renungan ini. 3 hal ini kiranya membantu kita hari ini, supaya kita paham saudara, kita bisa diubah lewat persoalan kehidupan. Kita tidak alergi lagi dengan masalah.
Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, sebagai penutup, kita patut bersyukur karena kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah pemegang kendali tertinggi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, saudara. Adapun persoalan dan masalah yang terjadi itu hanyalah kejadian-kejadian dalam rencana baik Allah bagi kita. Yakin saudara, itu hanyalah kejadian-kejadian baik dalam rencana Tuhan kepada kehidupan kita, bukan kejadian buruk. Ingatlah juga, setiap hari dalam kehidupan kita sesungguhnya sudah tertulis pada penanggalan Allah jauh sebelum kita dilahirkan. Karena itu segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita selalu memiliki manfaat rohani, bukan hanya manfaat jasmani saja yang kita pikir. Semua yang terjadi itu selalu bermanfaat secara rohani di dalam kehendak Tuhan tentunya. Kalaulah saat ini saudara merasa hidup ini berat oleh karena banyaknya persoalan yang saudara hadapi, yang sulit untuk dipahami saudara, saya ingin katakan, teguhkanlah hatimu saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat persoalan hidupmu. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, menolong, menyertai, bahkan membantu, juga memberkati kehidupan saudara. Untuk itu sebelum mengakhiri renungan ini saudara, saya ingin katakan kepada saudara di pagi yang indah ini, saya tidak tahu kenapa selalu topik-topik tentang persoalan ini menarik untuk kita bahas setiap hari. Karena memang ini merupakan sebuah situasi yang real yang kita hadapi setiap hari di akhir-akhir ini saudara. Persoalan, masalah, pergumulan, beban selalu ada di depan kita. Saya katakan, ketika kita merasa satu masalah sudah kita hadapi, persoalan lain sudah antri saudara. Oleh karena itu biarlah kebenaran ini membantu kita untuk mengerti rencana Tuhan. Kita bisa diubah lewat persoalan kehidupan itu. Kita tidak perlu gagal oleh karena menghadapi masalah, tetapi baiklah masalah itu membantu kita untuk lebih giat lagi, untuk lebih bangun lagi, untuk lebih bertumbuh lagi di dalam iman dan pengenalan Tuhan. Oleh karena itu saudara, sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak saudara berdoa lagi. Kalaulah saudara punya beban dan pergumulan saat ini, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, izinkan Tuhan saat ini memeriksa kehidupan saudara. Kalaulah selama ini saudara merasa bahwa Tuhan tidak pernah memperhatikan hidupmu, hari ini dengarkan kebenaran ini. Tuhan selalu peduli bagimu saudara. Tuhan sangat memperhatikan hidupmu. Dia mengizinkan semua perkara itu untuk membentuk hidupmu semakin sempurna di dalam Dia. Oleh karena itu mari kita berdoa saudara, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pagi ini. Berkatilah setiap kami mendengarkannya, umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Di tengah kehidupan yang sulit yang saat ini kami hadapi, banyaknya persoalan kehidupan, banyaknya masalah dan pergumulan-pergumulan yang selalu datang menghampiri kehidupan kami, membuat kami terkadang lemah dan bahkan putus asa. Oleh karena itu setiap umat Tuhan yang lemah, kuatkanlah Tuhan. Yang putus asa, berikan mereka pengharapan. Yang sakit Tuhan, oleh karena beban berat itu mereka mungkin menjadi sakit. Aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit saat ini mendengarkan renungan ini. Ada beberapa jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan tahu mereka, telah memberitahukan kepada hamba-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah masing-masing mereka saat ini dijamah oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa mengangkat setiap sakit penyakit dalam tubuh mereka, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kami percaya kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus untuk meraih sukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hanya ingin katakan kepada saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat di dalam Tuhan saudara. Ya, bersukacitalah senantiasa karena Tuhan sedang membentuk kehidupan saudara untuk menjadi lebih sempurna di tangan Tuhan. Dan saya ingin sampaikan lagi, kalaulah memang benar saudara mempunyai beban dan pergumulan kehidupan yang berat saat ini, dan saudara rindu untuk didoakan, kami bersedia untuk membantu saudara dalam doa. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan membantu saudara dalam doa. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara semuanya. Shalom.